Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Apoteker Muhammad Akbar di Mangan Sehat Official. Hari ini saya akan coba menjelaskan kepada para pelaku industri rumah tangga tentang bagaimana sih cara yang baik dan benar pelabelan pangan olahan. Nah, pangan olahan ini memang mempunyai standar dan kriteria tertentu. Itu sudah diatur di peraturan Balai POM. Sebelum itu, coba kita bahas dulu tentang label pangan olahan. Label pangan olahan itu sendiri adalah setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada kemasan dan menjadi sebuah satu kesatuan. Nah, regulasi label dari pangan olahan dari Balai POM ini diatur ada 3 peraturan. Yang pertama di BPOM nomor 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan, terus di nomor 16 tahun 2016 tentang pencantuman informasi nilai gizi untuk pangan olahan yang diproduksi oleh UMKM. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peraturan Balai POM nomor 22 tahun 2019 tentang informasi nilai gizi pada label pangan olahan. Nah, di label pangan olahan tersendiri ini memiliki kriteria tertentu, ya ada 9 syarat yang harus terpenuhi dalam label pangan olahan. Yang pertama itu nama produk. Nah, nama produk ini terdiri dari atas nama jenis pangan olahan dan nama dagang. Yang perlu Sobat Sehat ketahui ataupun pelaku industri, nama dagang sebagaimana tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur. Yang pertama itu bertentangan dengan ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku, terus dari segi moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, tidak memiliki daya pembeda, tidak menjadi milik umum, ataupun sudah yang diklaim hak ciptanya atau namanya, seperti itu, dan menggunakan nama jenis atau nama umum, terus menggunakan kata sifat secara langsung, tidak langsung, dapat mempengaruhi penafsiran terhadap pangan olahan, menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, atau kesehatan, dan menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk pangan olahan sejenis atas nama orang dan atau badan usaha lainnya. Yang kedua, nah daftar bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan meliputi bahan baku, BTP, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong. Nah, pangan olahan yang diproduksi menggunakan lebih dari satu bahan pangan wajib dicantumkan persentase kandungan bahan untuk bahan baku utama pada daftar bahan yang digunakan. Nah, selain itu, misalnya nih, ada gambar buah, daging, ikan, atau pangan olahan lainnya boleh dicantumkan apabila pangan olahan mengandung bahan baku tersebut bukan sebagai BTP. Dan yang ketiga perlu diperhatikan dalam pelabelan pangan itu adalah berat bersih atau isi bersih. Nah, penulisan satuan berat bersih atau isi bersih meliputi nih, kalau misalnya untuk berat, menggunakan satuan miligram, gram ataupun kilogram. Jika itu untuk olahan yang padat ya. Untuk yang cair itu menggunakan mililiter, liter ataupun satu jenis cair yang lainnya. Dan untuk semi padat itu ditulis dengan miligram, gram, kilogram ataupun juga mililiter ataupun liter dan liter sendiri. Dan yang keempat itu ada nama dan alamat produsen pengimpor. Nah, pihak yang memproduksi, pihak yang mengimpor, pihak pemberi kontrak, pihak penerima kontrak, ataupun pemberi lisensi pangan olahan wajib mencantumkan nama dan alamat. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Dan yang kelima, halal bagi yang dipersyaratkan. Nah, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor pangan olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikasi halal. Yang keenam, itu tanggal dan kode produksi. Ini penting sekali untuk dicantumkan. Kenapa? Karena ini akan menjadi syarat untuk konsumen melihat kapan tanggal produksi dan kode produksi itu bila ada terjadi sesuatu di kemudian hari dan produk itu akan ditarik. Nah, jadi perlu ada namanya nomor batch dalam pencantuman dari produk yang sudah diolah. Dan selain itu dari nomor batch juga perlu ada keterangan kadaluarsa karena ini menjadi salah satu kewajiban untuk dicantumkan. Kenapa? Karena ini merupakan syarat dari jaminan keamanan mutu dari produk yang kita jual di
masyarakat. Nah, keterangan kadaluarsa merupakan batas akhir suatu pangan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanan ini mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Misalnya disimpan pada suhu kamar, tidak boleh terpapar matahari, dan sebagainya. Nah, itu perlu dimasukkan ke dalam label pangan, baik digunakan sebelum ataupun expired date. Nah, dikecualikan dari ketentuan pencantuman keterangan kadaluarsa adalah minuman yang mengandung alkohol paling sedikit 7%, roti dan kue yang mempunyai masa simpan kurang dari atau sama dengan 24 jam. Untuk nomor izin edar sendiri, itu sudah diatur oleh Balai POM dan harus di depannya tertulis BPOM RI, MD, ataupun produksi dalam negeri. Untuk nomor izin edar PRT itu langsung menggunakan PIRT. Oke, dan yang terakhir adalah asal-usul bahan pangan tertentu. Nah, jadi ini menjadi suatu penting banget nih untuk bisa masuk di label pangan. Kenapa? Karena keterangan tentang asal-usul bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan ataupun tanaman cantumkan pada daftar bahan berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Contohnya nih, pangan olahan yang mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan mengandung babi dan gambar babi. Kenapa hal ini penting sekali? Karena ini untuk bagaimana konsumen agama Islam itu bisa melihat jika produksi ini mengandung babi dan tidak boleh dikonsumsi karena tidak halal. Nah, pangan olahan yang proses pembuatannya juga bersinggungan dan menggunakan plastik bersama dengan bahan bersumber babi wajib mencantumkan keterangan. Oke sobat sehat dan pelaku PRT dimanapun Anda berada, semoga video ini bermanfaat dan menjadi dasar pelaku industri untuk membuat label pangan olahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.